1 menit, 2 menit. Fi sabilillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, ikhwati wa akhwati fillah, saudaraku, semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam Jumat, berarti insya Allah kita berharap Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan, dan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Tidak ada yang merasa cukup. Bayangkan saudara, Nabi Adam oleh Allah dijanji hanya satu, untuk bisa kekal di surga, nggak kemana-mana. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silahkan kamu hidup di mana saja wahai Adam, senang tanpa harus susah payah makan, minum, berpakaian, senang kamu selamanya. Kok bisa Nabi Adam lupa? Pertama, kita katakan itu sifat manusia, sifat Adam asli yang diletakkan oleh Allah. Kedua, ingatkan. Nah ini, orang-orang sing ngilengke, nggak ada yang berikan nasihat. Seandainya saat itu ada satu orang saja, bukan berandai-andai, benar, tidak perlu dibitonahkan. Nah, siapa yang agak senyum-senyum berarti nyambung ini. Dibitonahkan, dirahasiakan, tidak perlu. Tidak benar. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita melihat di perkembangan ya, di Indonesia akan banyak alim yang ajarannya disembunyikan, dibitonahkan. Nah ini alamat ini. Jadi konsep pertama itu, kalau memang benar, tidak perlu, tidak pantas, bahkan tidak. Karena Allah berfirman, pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus kamu Muhammad kepada umat manusia ini kecuali membawa rahmat, sebagai rahmat kasih, bukan hanya lil mu'minin loh. Alamin itu al-alam, kullu ma siwallahu wal alam, makhluk alam. Jadi Rasulullah diutus, ajarannya itu, risalah adalah untuk rahmat semua alam. Kalau disebut alam, semua masuk, orang iman, orang kafir, hewan, tumbuhan, semua isi yang dibawa oleh Rasulullah untuk menunjukkan rahmat, belas kasih Allah kepada umat manusia. Berarti itu kemaslahatan. Berarti yang dibawa oleh Rasulullah tidak pantas,
tidak boleh disimpan, harus disampaikan kepada manusia, karena itu merupakan rahmat atau kebaikan, kemaslahatan bagi umat manusia. Kalau kita kembali kepada sifat asal atau karakter atau apa yang dirasa setiap manusia, pasti semua orang akan senang dengan kebaikan. Tidak ada yang senang dengan keburukan. Tidak ada orang yang ingin sengsara, nggak ada. Semua ingin kebaikan. Berarti agama, disitulah sumbernya agama. Nggak boleh disimpan. Dalam ayat lain, Allah tidak menghendaki kalian. Justru Allah selalu menginginkan yusr, kemudahan untuk kalian. Allah nurunkan agama ini juga begitu. Wa ma ja'ala haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini haraj, sempit, rupek, membuat orang tidak bebas, membuat orang susah, ya, tidak ada keluar, tidak ada pilihan, tidak. Allah agama ini untuk memberikan kemudahan. Makanya agama harus disampaikan, tidak ada yang disimpan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Muhammad, sampaikan semua risalah yang aku utus kamu untuk menyampaikan risalah itu. Jangan, kalau ada yang kamu simpan Muhammad, fama ballaghta risalatah, berarti sama dengan kamu tidak menyampaikan risalah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya di balik judul ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang kita ambil gambaran dalam kehidupan kita beragama, tapi kokoh berpegang kepada agama Islam di akhir zaman di Indonesia. Nah, mungkin Anda penasaran. Setelah ini kita bicara hukum dulu, bicara hukumnya dulu. Jadi menyimpan agama itu dosa besar, menyimpan kebenaran itu pengkhianatan. Makanya dalam ayat disebutkan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab. Lanjutannya tulab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyimpan kebenaran agama itu dilaknati oleh Allah, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kalau nyimpan kebenaran dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh seluruh yang melaknati. Siapa? Para malaikat, orang-orang soleh, para syuhada. Menyimpan kebenaran ini tidak boleh, dilarang. Baru lepas dari laknat itu jika dia bertobat, illal ladzina tabu wa aslahu, memperbaiki dirinya, diperbaiki, wa bayyanu, menjelaskan. Nah, ini saya malam ini ingin menunjukkan taubat, ingin menunjukkan berbuat baik, ingin menjelaskan kebenaran yang selama ini saya simpan. Yang ketawa-ketawa sudah ngerti arahnya. Baik, intinya menyimpan kebaikan itu adalah pelanggaran besar. Dalam ayat berikutnya 17 Al-Baqarah juga, innalladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitabi wa yashtaruna bihi thaman qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Masya Allah. Orang yang menyimpan kebenaran, merahasiakan kebenaran, keduniaan, dapatkan uang, makan minum, nggak berani dia jelaskan, disimpan
ditipu umatnya, maka yang dimakan itu adalah api. Ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Kalau dia dapat makanan sama dengan makan api. Kalau dia dapat uang dibelikan pakaian sama baju dari api. Makanya para ulama membuatkan kaidah kebenaran itu harus disampaikan, tidak boleh disimpan. Namun tentunya cara menyampaikannya ada langkah metode sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Gak boleh serampangan juga. Kalau serampangan juga nanti akan putus di tengah jalan. Wong yang tidak serampangan itu, saya pernah coba itu 6 tahun 7 tahun, akhirnya ya ditolak juga. Ditolak juga. Ya, itu resiko orang dakwah. Namun harapan dari Umar bin Abdul Aziz itu khalifah, termasuk cicitnya khalifah itu yang dalam sejarah dicatat sebagai khalifah kelima. Khalifah kelima sisi namanya ke ibadah ahlinya, berkeadaan itu namanya dalam masa idza ra'aita qauman, ketika kamu melihat sebuah golongan, kelompok, atau mungkin organisasi, atau mungkin yayasan atau pondok pesantren, manusia yajawna fi dinihim bisyai'in mah, bisik sesuatu, bisik-bisik dunal secara umum, lain umum orang. Hum ala ta'sis, umumnya orang seperti itu berarti dia mentaksis agamanya, mentaksis golongannya, membina golongan, mengakari golongannya atas kesesatan. Jadi kalau ada sesuatu yang dirahasiakan, bahkan ini misalkan syarat masuk surganya dirahasiakan. Nah, ini kata Umar bin Abdul Aziz, hati-hati, biasanya golongan seperti itu sesat. Biasanya sesat. Dalil ini atau ucapan Umar bin Abdul Aziz itu serta waktu di Masjidil Haram, serasa ditonjok apa itu, dong, kena gue, kenaan betul. Jadi saudara yang dirahmati oleh Allah, kebenaran Islam, syariat Islam bagaimana disabdakan oleh Nabi sangat taraktum qad taraktum 'alal bidha, kata Allah, saya sangat terang iluha hariha, sampai saking terangnya malamnya itu seperti siang, kelihatan gelap tuh. Kalau ini kata Allah, malamnya pun terang. La alik, tidak ada jalan yang sudah aku tunjukkan, Islam aku tunjukkan kecuali biasa. Meninggal ini sudah terang beneran di mungkin ada kiai
kasih rahasia. Jangan ini pasti masuk surga. Nah, ini alamat nih. Jadi kalau kebenaran itu dilarang disimpan. Kalau orang menyimpan itu biasanya lebih condong kepada hawa nafsu, kepada kesesatan. Baik. Apa penyebab kesesatan? Ini sebenarnya tercatat dalam kitab-kitab para ulama, tapi yang saya ambil yang ada di Indonesia, atau jelasnya yang saya alami sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mau nanti kira-kira aliran sesat itu apa sih kira-kira penyebabnya atau ciri? Yang pertama, melewati batas di dalam mengkultuskan, menghormati pemimpinnya. Ini peluang golongan yang akan kesesatan, melewati batas di dalam menghormati, mentakzimi, apalagi sungkem dan seterusnya kepada pemimpinnya. Pemimpin itu ada dua, ada pemimpin penguasa, ada pemimpin orang alim, kiai, habib, wali. Kalau pemimpin itu imam, amir, bapak amir kita yang pernah punya bapak yang salah. Itu contoh. Manusia itu tempatnya salah. Rasulullah sendiri, beliau padahal yang maksum, hanya beliau yang maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan dalam agama. Yang lain tidak ada. Setinggi apapun dia kesolehannya, setinggi apapun dia kewaliannya, wilayahnya dengan Allah, kedekatan dengan Allah, tidak ada maksum. Tidak boleh dibilang ini manusia tanpa dosa atau dibilang ini pasti surga. Kalau bapak imam kita, bapak amir kita wajib surga, nggak mungkin dia masuk neraka, nggak bisa kan? Ini ciri-ciri aliran sesat ini. Kalau ustadz saya itu nggak mungkin ada salah. Nah, kalau sudah hulu, bahasanya hulu fis shalihin. Ini ciri-ciri ya di Indonesia ini. Di Indonesia, di buku para ulama juga tercatat. Biasanya pengikutnya ini disesatkan. Atau pemimpin yang seperti ini umumnya itu pembawa kesesatan. Pembawa kesesatan. Misalkan lagi dianggap bahwa pemimpinnya ini, imamnya, pembawa umatnya ke surga. Ini yang akan menggiring nanti ke surga. Ini contoh, yakin pengikutnya. Memang cari surga betul pengikutnya. Saya bawa ke surga. Ini imam saya ini, pemimpin saya ini pasti besok nolong saya. Pasti semua yakin, nggak ada keraguan sama sekali. Ini yang bisa menolong saya, membantu saya. Masya Allah. Bagaimana yang benar? Yang benar tidak memaksumkan siapapun. Manusia pasti ada salah dan kurangnya. Berarti kita bisa koreksi dia. Ya, kalau ketika dia salah, jangan sampai diikuti. Apa kata Rasulullah? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia kalau isi perintahnya ya yang dia keluarkan sebagai nasihatnya ternyata maksiat menentang Allah, bertentangan dengan syariat, tidak boleh ditaati. Kita bisa pegang itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini ingin menasihati diri saya sendiri, mengingatkan, dan anda-anda yang hijrah dari aliran sesat, yaitu Islam Jamaah dan sejenisnya, atau bapak-bapak yang Allah keselamatan belum pernah ikut aliran sesat. Ini sebagai peringatan bagi semuanya, hati-hati. Kalau ada pemimpin sebuah golongan, wes melu aku contohnya, tak jamin surgamu. Ini pemimpin ini kan sesat ini nanti. Pokoknya melu aku, ya, tanggung aku wes. Dosamu tak tanggung, swargamu tak jamin. Pasti wajib. Ini saudara pemimpin yang sombong. Dalam bahasa agama takabur ini. Cara Jawa itu disii kerso. Kersane Gusti Allah. Bagaimana dia bisa memastikan dirinya bahkan orang lain, menjamin orang lain. Nah, bagi orang awam ya dianggap biasa-biasa saja. Coba ini perbandingan Rasulullah saja. Apa kata beliau? Ya, sampai putrinya semua, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani, saudara-saudara dipanggil semuanya. Kata Rasulullah, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Coba, aku tidak bisa mencukupi kalian, melindungi kalian dari siksa Allah, nggak bisa. Kamu harus mandiri walaupun kamu keluarga aku. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad, Fatimah anak kesayangan Muhammad, salini ma syi'ti min mali, urusan harta nduk, katanya silahkan kamu minta sama abah sama abi, silahkan keduniaan aku kasih kamu, tapi urusan agama, kata Rasulullah, la ni anki minallahi syai'a, selamatkan angkidhi nafsaki minan nar. Loh, Rasulullah manusia terbaik gak berani melu aku tak kayak iso. Kalau aliran-aliran kayak begini, ini alamat aliran sesat. Yang itu dalam tidak ada seorang yang berani, bahkan Rasulullah jalan surga seorang. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ini membantu Rasulullah, sering membantu Rasulullah, itu pasti membalas orang yang berbuat baik kepadanya. Suatu saat Rabi'ah ini ditawari oleh Rasulullah, sal jalu'ah, hawamu, kamu kan sudah bantu aku sudah lama, bantu Nabi. Kata dia, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, kalau saya minta keduniaan habis, saya hanya ingin kalau mati, murafaqatuka, bisa dekat, jadi teman dekat engkau di surga. Bagaimana yang terjadi kalau ini pemimpin aliran sesat? Kalau sekarang, tenang, absyir, tenang. Wes pokoke tak atau melu aku tak jamin surgamu. Rasulullah apa begitu? Tidak. Rasulullah masih bertanya lagi. Rasulullah, betul kamu hanya ingin itu, tidak ingin yang lain, nggak ingin apa-apa. Huwa Allah, ini aku kepingin. Rasulullah. Apa kata Rasulullah setelah itu? Inni ala nafsika bi kathratis sujud.
tolong bantu aku, tulungono aku, bisa narik kamu besok di hadapan Allah. Kamu bisa dekat dengan aku dengan apa? Kasratis sujud, dengan banyaknya bersujud kepada siapa? Kepada Nabi apa kepada Allah? Kepada Allah. Kamu ahli sholat, kamu banyak sujud, nanti saya coba, saya usaha membantu kamu dekat dengan aku. Apakah Rasul mengatakan melu aku, ya, melu aku wes, tetapi memerlukan dan bersungguh apa yang sudah menjadi perintahku, misalkan tak jamin gue, gak ada begitu saudara. Rasulullah mengatakan, kamu perbanyak sholat ya, dan saya nanti di akhirat saya usaha menyelamatkan kamu. Itu Rasulullah saudara. Rasulullah seperti itu, gak ada melewati batas kehambaannya, batas kewenangannya yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Innama anta muballigh, kamu yang menyampaikan Muhammad. Innama anta rasul, kamu utusan Allah. Kamu sebab apa? Hanya berhak untuk menyampaikan. Ini ciri-ciri. Mudah ya? Nah, kalau boleh cerita, dulu saya ada di Islam Jamaah. Kalau nggak kenal Darul Hadis, belum kenal juga. Organisasinya lembaga dakwah, makanya dakwah, makanya ada berdakwah mereka. Tapi itu hanya baju saja, hanya baju. Isinya pertama yang ini, jadi pemimpinnya disebut dengan imam, amir. Jadi kalau ketua organisasi, ya itu hanya baju saja. Beda dengan organisasi yang lain loh. Kalau yang lain Muhammadiyah, Al-Irsyad misalkan, atau organisasi apa, itu asli, memang betul-betul ketua itu. Kalau di Islam Jamaah ini organisasinya, lembaga dakwahnya ini keset, ketuanya itu kesetnya imam. Bahasanya sampai begitu, harus punya pemahaman yang double. Jadi keset itu harus mau. Jadi keset saking taatnya, loyalnya harus itu ya, diangkat menjadi ambil tetap. Kalau dia ini golongan yang dalam agama itu enggak seperti itu. Justru dalam beban yang berat, bagaimana menyelamatkan Allah dari murka Allah, itu yang pikir, sehingga dia mencontohkan kedekatannya dengan Allah, mencontohkan akidahnya kuat, ketauhidannya kuat. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua atau pintu masuk kesesatan. Tapi yang kedua, dalam berkelompok, berkomunitas atas nama agama. Kalau kita kelompok umum ya, itu berkelompok yang atasnamakan agama, atau dianggap sebuah kelompok dalam urusan agama. Ini melewati batas dalam berasobiyah, bahasa Arabnya asobiyah, hizbiyah. Apa ciri-cirinya? Setelah dia berkelompok, timbul kelompokku yang paling benar, kelompokku yang paling surga, yang paling suci. Nah ini jelas ya kata-kata saya. Jelas karena saya mengalami sendiri. Ini sudah pengalaman ini bercerita pengalaman. Jadi kalau atas nama agama di antara umat Islam yang lain, entah kelompoknya ini apa, organisasi apa, yayasan apa, perhatikan. Ketika berlebihan, ya,
Ini agama disebut asabiyah, hizbiyah, tidak boleh. Muslim itu satu kelompok. Muslim atas nama Islam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Allah menyatakan umat ini umat satu kelompok, tidak terpisah oleh pembatasan sebuah kelompok-kelompok, tidak terpisah. Artinya begini, ketika kita hidup di negara Indonesia, memang semua pergerakan yang ada itu harus resmi, harus legal, maka harus membentuk sebuah kelompok. Tapi ada kelompok yang dia membentuk kelompok, contohnya organisasi, hanya sekedar wadah untuk kelancaran mengaji, wadah untuk kelancaran pembinaan, bukan menjadi pembatas persaudaraan dengan sesama umat Islam. Tidak sampai mengatakan dirinya paling surga, paling diampuni oleh Allah, paling benar. Artinya kesombongan. Kalau keyakinan beda, keyakinan berdasar dalil beda, artinya timbul kesombongan. Itu yang disebut oleh Rasulullah sebagai asabiyah. Beliau mengatakan laisa minna man da'a ila asabiyatin wa laisa minna man qatala ala asabiyatin wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan saya, kata Rasulullah, yang berdakwah mengajak berasabiyah kepada sebuah golongan, hanya ingin membesarkan sebuah golongan, bukan ajakan kepada Allah, bukan ajakan kepada agama Allah, bukan ajakan kepada akidah, kepada tauhid, kepada peningkatan pemahaman keagamaan, bukan. Dia hanya membesarkan kelompoknya, itu namanya asabiyah. Bukan golongan saya, kata Rasulullah, bukan dakwah saya, bukan manhaj saya. Bahkan kalau dia mati dalam berasabiyah, maka bukan golongan saya, kata Rasulullah. Masya Allah, hati-hati saudara. Ini pintu kesesatan, ciri-ciri yang kedua. Makanya Rasulullah sangat memperhatikan masalah persatuan, kebersamaan sesama umat Islam. Dulu ada kelompok Muhajir dan Ansor di Madinah. Muhajir itu yang dari Makkah hijrah, Ansor itu penduduk. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu memang mereka dikelompokkan oleh Rasulullah. Seperti pasukan perang, ada pasukan Muhajir, ada pasukan, ada kelompok-kelompoknya. Karena keperluan, ada kepentingan untuk kemaslahatannya, membagi perjuangan, misal membagi tenaganya supaya pasukan depan, pasukan belakang, ya, kanan kiri, jalan kaki yang ini, tuh. Di perjalanan ada bagian cari kayu, ada bagian bakar kayu, ada bagian kelompok. Boleh kelompok sebenarnya. Suatu saat dalam perjalanan ada seorang Muhajir, ya, dan Ansor bertengkar. Saudara Muslim seakan begitu. Kalau kita merasakan begitu, ini sudah, saya mau masuk ke aliran sesat ini. Jangan. Selama dia Muslim itu saudara kita, walaupun berbeda kelompok. Nah, kalau dia Muslim, dia punya hak dan punya kewajiban. Kita wajib menolong dia, ketemu salam dengan dia. Sakit kalau kita mampu, kita menjenguk dia. Kalau dia lemah, kita mampu menolong, kita tolong dia. Itu namanya, wah, ini bukan kelompok saya nih. Masya Allah saudara, di kelompok saya dulu itu, ya, ini curhat apa? Nah, maksudnya saya ingin membuktikan bahwa kesesatan di Indonesia itu ada banyak. Bahkan bukan kelompok saya saja yang dulu, kelompok lain banyak juga. Apa ciri-cirinya? Itu tadi. Contohnya bantuan fakir miskin. Itu tidak akan pernah diberikan kepada kelompok lain. Kenapa? Karena kelompok lain bukan kelompoknya, kafir. Bukan kelompok kita. Zakat dibagi di kelompoknya sendiri.
Bahkan 40%-nya dikirim ke pusat. Pusatnya sana di Kediri, 1 jam dari sini. Saya tadi 1 jam perjalanan. Kirim. Gak akan pernah dibagi-bagikan. Umpama ada yang mendapat bagian, loh saya dapat kemarin bagian, jenengan dihapusin. Itu yang kaya-kaya, yang sugih, disuruh nyiapkan beras khusus kepada sekitarnya. Itu namanya budi luhur menurut mereka, pura-pura baik. Tapi sebenarnya enggak, itu bukan zakat ya, bukan. Nah itu politik aja itu. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya cerita di Indonesia, dan bukan hanya kelompok saya, ini ciri-cirinya: berakidah imamah, imamiyah, dan jamaah. Nih. Terus baiat, imam berjamaah, baiat. Bukan hanya kelompok saya, tapi yang saya ceritakan yang saya tahu kan. Banyak kelompok lain. Pokoknya prinsip itu. Jadi kalau sudah ada dia ini saya, kemudian ada di dalam, terus baiat, ini ciri-ciri ini di Indonesia. Kan memang ini lalu yang bergabung berarti tidak sah. Nanti saya rinci itu sebentar. Jadi akidah begitu. Kenapa dikatakan akidah? Karena menggantikan akidah. Anda pernah mendengar Syiah? Nah, itu sama. Ada kaitannya dengan akidah, namanya Imamiyah 12 yang dianggap maksum. Turunan Rasulullah. Turunan Rasulullah. Silakan nanti baca-baca atau dengarkan, tapi jangan sampai katut. Saya sudah katakan, pokoknya ada golongan kok sistemnya imamah, ada imam, ada baiat, itu ciri-ciri golongan sesat. Ada yang baru di penjara, baru keluar ini. Siapa? Pondok yang terbesar se-Asia. Nah, sama itu. Baiat-baiat juga di dalamnya. Pokoknya sudah ada acara-acara begitu, itu sudah aliran biasanya itu sesat. Biasanya sesat itu artinya menyimpang dari jalan yang benar. Dari jalan yang benar. Ada imam itu di Indonesia juga, hizbi juga, zikir, ada zikir ini, sholawat ini, sholawat itu ada imamnya. Ada hizib ini, ada yang dibaiat itu. Namanya thariqah ini, ada imam. Nah, itu juga ciri-ciri. Bagaimana benar? Kan begitu pertanyaannya. Benar istilah imam itu, imam, kemudian diberikan kepada penguasa. Namanya baiat itu hanya untuk penguasa, amri, pemerintah. Memang perkembangan zaman kalau baca ada pemerintah, dia menerapkan hukum Islam. Ada yang hanya pemimpin Muslim gitu saja. Itu hanya negara Islam, negara demokrasi. Tapi keduanya ini menyendiri, memisahkan diri dari umat Islam yang lain, lalu dia mendirikan jamaah sendiri, mengangkat imam sendiri, dibaiat sebagai imam. Cara pembaiatannya sebagaimana baiat kepada khalifah. Datang salaman, bapak saya angkat sebagai imam saya, imam mastata. Itu begitu. Itu contoh. Itu hanya
penguasa khalifah dalam Islam yang paling berhak itu tokoh-tokoh di atas, namanya ahlul wal aqd. Ahlul hali wal aqd itu para ulama besar mewakili yang lain. Bagaimana baiatnya? Dijanji dikukuh sebagai pemimpin penguasa. Lah, yang lain baiatnya bagaimana? Menyetujui, ibaratnya begitu. Enggak. Kalau ada yang bertanya, "Lo ono dalile?" Iya, memang ada dalilnya. Hanya saja artinya yang disimpangkan. Artinya disalahartikan. Ya, disalahartikan. Memastikan surga diri pemimpinnya ini atau pengikutnya dan pengikutnya. Pokoknya kalau kamu ikut saya, ikut jamaah saya, pasti surga. Ini ciri-ciri aliran apa? Aliran sesat. Alim nggak ada, memastikan begitu nggak ada. Dan dalilnya tidak ada. Namanya ta'yin, memastikan perorangan, kamu wajib surga kalau ikut ini, kamu wajib enggak. Tapi kalau membaca dalil, tapi enggak, kamu yang sudah masuk ke jamaahku wajib surga, ini dalilnya. Nah, ini salah. Dan yang tidak ikut wajib neraka. Saya ambil satu dalil ya dalam riwayat Muslim. Ada seorang laki-laki, dia mengatakan, wallahi la yaghfiru, tidak diampuni kan? Apalagi memastikan orang lain masuk neraka, kamu wajib masuk neraka. Saudara seperti saya dan teman-teman yang keluar dari Islam Jamaah, dari lembaga dakwah Islam ini, maka mereka pastikan pasti neraka, murtad, wajib neraka. Oh begitu. Yang nggak bergabung juga, apalagi yang keluar dianggap murtad. Ini ciri-ciri golongan sesat. Karena dalam riwayat ini ya, dalam riwayat ini kesombongan yang Allah murka dengan orang seperti ini. Allah murka. Kata Allah, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Allah langsung menjawab, siapa yang bersumpah memastikan bahwa aku tidak mengampuni si fulan, fa inni qad ghafartu li fulan. Saya mengampuni si fulan, kata Allah. Wa ahbattu amalak, dan aku hancurkan amal kamu. Ini pelanggaran besar dalam agama. Ada seorang ibu namanya Ummu Harithah datang kepada Rasulullah. Ini saudara terutama yang baru hijrah dari aliran sesat ini, bersihkan kesombongan itu ya Allah. Dia menyatakan, wahai Rasulullah, anakku Harithah mati dalam perang Badar kena panah nyasar. Punya bukti-bukti, akhirnya dikeluarkan. Yang terakhir yang ingin saya katakan, mereka punya akidah takfir, mengkafirkan semua siapapun golongan di luar mereka. Kalau mereka bilang enggak, itu bohong. Sampai sekarang akidahnya tetap begitu, belum mau berubah. Allahu a'lam, tapi kemungkinan besar mudah-mudahan dengan melihat YouTube atau mendengar, mereka sudah mau berubah. Walaupun yang berubah juga orang di luar itu sudah berubah kepahaman menurut mereka. Ini sudah bukan golongan jamaah kami. Akhirnya ini orang bunglon, ini orang murtad, ini orang ayyuma rajulun muslim, di mana ada seseorang muslim akfara rajul musliman, mengkafirkan laki-laki muslim yang muslim itu apa? Syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, Allah, dia masih muslim, masih saudara. Mengkafirkan muslim yang lain, amat yang menuduh huwal kafir. Kalau yang dituduh kafir itu dia bukan orang kafir, tidak kafir, maka yang kafir yang menuduh. Berat apa? Minimal
tidak dianggap keluar dari tapi dosa kotor. Tidak, kalau bertindak bisa jadi khawarij betul itu. Kalau khawarij itu akidahnya begitu, dan mereka membunuh umat Islam yang lain. Ya, ada perbandingan sebagai penutup ini. Ini hadis sahih, mudah-mudahan ini jadi. Mungkin banyak apa, mungkin melakukan bid'ah, bahkan mungkin melakukan kesyirikan, tapi ketika dia sudah menyatakan la ilaha illallah, boleh nggak kita bunuh? Tidak boleh, nggak boleh kita kafirkan, kecuali kalau betul kita melihat di mata, di depan kita, dia belum mentobati kesalahan yang menyebabkan dia kafir atau syirik, nah baru kita bisa itu. Jadi tidak sembarangan masalah ini, saudara. Ada sebuah riwayat hadis sahih dalam Sahih Bukhari, katakan yakhruju minan nar man qala la Allah wa fi qalbihi waznu sa'iratin min, dalam lafaz lain min imanin, akan dikeluarkan dari neraka besok syafaat Rasul orang yang menyatakan la ilaha illallah, di dalam hatinya ada keimanan, ada kebaikan walaupun seberat biji jagung, ada seberat semut, ada seberat biji sawi, min khardal, biji yang sangat kecil. Masya Allah. Dalam masalah ini kita tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan. Ada di riwayat hadis sahih Ibnu Majah, Ibnul Yaman bercerita, besok mendekati kiamat, ada orang itu yang hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, karena dia tidak kenal, belum kenal sholat, puasa, zakat, dia nggak kenal, nggak ngerti. Syariat itu nggak sampai di telinga dia. Dia hanya mengucapkan la ilaha illallah. Hudzaifah ditanya oleh muridnya, isi pertanyaannya, apakah la ilaha illallah bisa melindungi mereka, menyelamatkan mereka? Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Rasulullah, bersumpah. Dia mengatakan, ya silah tunjihim minan nar. Salatan, 3 kali, wahai silah, muridnya dia. La ilaha illallah menyelamatkan mereka dari api neraka. Karena memang apa? Memang mengertinya baru la ilaha illallah. Seperti tadi yang dibunuh tadi oleh Usama, dia baru ngerti la ilaha illallah. Atau orang Yahudi ketika mendekati kematian, dia Yahudi, dia pernah melayani Rasulullah, mendekati kematian dijenguk oleh Rasulullah, lalu didakwai, dia menyatakan la ilaha illallah. Terus tidak lama, berapa detik kemudian dia mati, berapa menit kemudian dia mati. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Ini beberapa riwayat yang mengharuskan kita semua tidak boleh sembarangan mengkafirkan, memvonis. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa hati mereka dengan Allah, kita tidak tahu. Nyatakan la ilaha illallah, kita lihat dia sholat, jangan dikafirkan, jangan mengkafirkan. Apalagi hanya berbeda berbeda. Kembali ke bahasan penutup tadi, bahwa ciri-ciri golongan sesat ketika dia mengkafirkan golongan lain. Insya Allah dalam pertemuan ini demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini, merahmati kita semua. Silakan jika ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Maksudnya tadi kurang dengar. Oh, pertanyaannya apakah organisasi itu sudah pada hijrah semua ataukah hanya kelompok saya?
Saya nggak punya kelompok, sekarang saya berkelompok dengan umat Islam semuanya. Nah, maksudnya yang ngikuti jejak kami. Yang kedua jawabannya yang mengikuti jejak. Kalau sekarang organisasinya ya tetap kokoh kuat. Mereka katakan kami pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena kemurnian dan keikhlasan yang kami. Ya, mereka perjuangannya itu punya namanya fatonah bitonah budi luhur, luring budi pura-pura baik, simpan rahasia, ada sobat, ada obat, ada pokat. Sobat itu cari sahabat sebanyak mungkin, ada obat itu sogok riswah kemana-mana. Ya, jadi oknum dari para petinggi, para pejabat, dari kepolisian oknum ya, ada yang memang didekati oleh mereka untuk melindungi, menyelamatkan mereka. Akhirnya makanya dakwah harus terus mereka, karena kita betul-betul merasa murni, karena ngajinya mana ngaji aja nggak pegang Quran, nggak pegang hadis, kami loh nulis mereka istilahnya mangkul, itu mereka kepleset, tertipu, ngajinya Quran hadis tapi pemahamannya tidak benar. Saya mengatakan pemahaman di luar golongan dia itu salah. Pengesah Islam. Coba jenengan bayangkan ini yang belum pernah masuk. Kalau sudah pernah masuk ya sudah mengalami. Umroh ping bolak-balik Ramadan umrah kok kanggo nggak sah kecuali dengan berbaiat, dan imamnya baiatnya hanya Indonesia adalah kami. Kalau ikut yang lain-lain walaupun sama dengan kami nggak sah. Kami yang paling sah. Begitu doktrin betul. Kasihan mereka. Yang banyak ya orang awam, terbatas keilmuan agamanya, mendengarnya hanya itu, tidak punya perbandingan, sehingga dia yakin seperti itu. Tapi banyak yang kadang-kadang kita berbicara logika saja, di logik jangan pakai dalil, dia justru malah sadar. Banyak yang begitu. Masa orang sak dunia masuk neraka semua, kita tok yang surga, wong pir ya, yang kayak saya sebutkan tadi logika. Contoh begini, 3 orang guru kamu, Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, Abdullah Masud, itu kan lulusan Mekah semua. Masa 3-tiganya ingin masuk neraka semua? Sesat semua, apa nggak sampean nggak klarifikasi gitu. Sampean kan punya ilmu, mereka kan 10 tahun tuh di Mekah tuh. Yo belajar, yo mulazamah, yo ngapalin Quran, ngapalin hadis. Masa sampean kira-kira sampean lebih pintar dari dia? Gitu. Kalau sampean mengakui bahwa kemungkinan besar mereka lebih ngerti daripada Anda, sampean nggak pingin sesat toh? Masa mereka yang berilmu pingin sesat? Bikin masuk neraka. Ada yang begitu itu langsung sadar ada. Ada yang datang ke rumah saya itu gak begitu. Tak tanya, sampean hatam apa mas? Hatam Quran. Mereka makna itu. Hatam himpunan. Sampean pingin masuk neraka enggak? Nggih mboten. Sampean ingin mengajak keluarga sampean masuk neraka enggak? Nggih mboten. Sampean ingin ngajak jamaah sampean yang sampean ajari tiap hari, ayo kumrutuk, ayo bareng-bareng mlebu neraka. Pingin nggak sampean? Nggih mboten. Nah, kira-kira menurut sampean, yang saya juga belajar agama, sampean berapa mondoknya? Setahun toh? Setahun setengah toh? Saya 10 tahun mondok di Mekah. Ini bukan bab menyombongkan, enggak. Kira-kira menurut sampean, alhamdulillah saya tidak gila. Aku raidan. Aku normal. Kira-kira nek sampean perbandingkan dengan sampean ingin masuk surga, ingin selamat neraka, kira-kira saya ini pingin masuk neraka atau pingin masuk surga kira-kira menurut sampean? Nggih, pengen mlebu surga. Nah, itu. Nah, kalau sampean sudah sadar seperti itu, sampean harus bertanya, ada apa sebenarnya? Nah, baru kita jelaskan. Inilah yang mau saya luruskan, bab jamaah, bab imam, bab persenan, ada pungutan persenan misalnya. Sebulan itu harus nyerahkan 10%, 7,5%, paling rendah 2,5%. Itu yang miskin-miskin itu kurang lebihnya 2,5%. Itu kita ingin meluruskan, ini nggak ada dalilnya. Yang wajib itu zakat, selain zakat nggak wajib.
Tapi di kelompok ini diwajibkan. Oh, sugih. Bangunannya tinggi, menoranya ya dawur, mana-mana yang bangun itu. Dekat sini ada, sebelah sini. Tahu sebelah. Saya tadi hampir kebablasan. Lah iki kok kaya masjid kumbian gitu. Kebablasan saya tadi terus balik sini. Sugih memang. Ya itu pungutannya itu. Nah, itu mau saya luruskan. Enggak boleh ini gitu. Enggak mau mereka. Enggak mau kamu harap nguwai adat, nulayani adat kowe. Arab nguwai gitu. Mau ngerobah. Monggo. Jenengan. Dianggap lebih ngerti. Ya. Baik. Ya, dua pertanyaan ya. Jadi yang pertama, seperti ucapan Rasulullah kepada putrinya, aku tidak bisa melindungi, menyelamatkan kamu jika kamu tidak punya kemandirian dalam beragama. Itu yang saya ambil tadi. Siapapun yang merasa dia pemimpin, ya, atau alim atau ustadz atau kiai, kalau di lembaga dakwah ini amir namanya, jangan pernah sombong, merasa bahwa dirinya akan bisa mutlak membela. Nah, itu nggak ada. Itu ciri-ciri aliran sesat. Rasulullah aja sendiri mengatakan kamu harus mandiri. Nah, pertanyaannya tadi dari sisi kita sebagai umat, bisa nggak berharap syafaat Rasulullah? Bisa. Dari sisi kita berharap syafaat Rasulullah, karena Rasulullah memang oleh Allah nanti akan diberi izin untuk mensyafaati umatnya, sehingga kita boleh berharap, bahkan dimotivasi sering baca sholawat, kokoh di atas sunnah Nabi, setelah adzan baca doa supaya dapat syafaat Nabi, boleh. Nah, tapi jangan mengatakan bahwa Rasulullah pasti bisa mensyafaati saya. Belum tentu. Walaupun Rasulullah mendapat izin nanti, belum tentu kita bisa disyafaati kalau kita tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Salah satunya contohnya keikhlasan, bebas dari kesyirikan, bersih dari kesyirikan, baru kita bisa dapatkan syafaat. Maka syafaat itu kita boleh ingin, tapi harus diikuti ikhtiar, diikuti usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi Islam Jamaah ini berganti nama. Dulu pernah mau dibubarkan, berganti nama lagi. Itu bagaimana menurut saya, diminta pendapatnya. Ya memang begitu tata cara mereka untuk menghindari pembubaran itu. Tapi kalau itu tidak bisa, memang harus dibubarkan. Kenapa? Karena ini akan menyesatkan umat terus. Merasa dilindungi oleh undang-undang, merasa dilindungi oleh negara. Padahal sebenarnya undang-undang negara sudah membubarkan mereka secara undang-undang, mereka harus bubar. Secara kesesatan dari materi yang diberikan oleh majelis ulama, mereka sudah sesat betul.
Betul. Bahkan kalau jenengan pernah dengar tahun 70, 71 sudah dibubarkan oleh Kejaksaan Agung. Karena dianggap dinilai oleh para ulama ini sudah kesesatan. Ini pemecah belah umat dan seterusnya, sehingga dibubarkan oleh Kejaksaan. Tahun apa ya? Ketua Umum Majelis Ulama yang pertama kali Profesor Hamka tahun berapa? Itu sudah memfatwakan sesat juga. Hayan mereka berkelit mendekat ke sana mendekat sana, ya begitu. Salah satu caranya ganti nama sampai sekarang. Nanti mungkin sebentar lagi kalau udah kepepet ini akan ganti nama lagi mereka. Mungkin karena indikasi Majelis Ulama terus ya supaya kembalikan mereka. Padahal kita sama sekali tidak, alhamdulillah. Sangat kasihan. Kalau masalah organisasi, masalah dunia, bagi saya enggak. Masalah menyesatkan umat ini loh, di depan Allah nanti berat. Kalau yang disesatkan jutaan orang, dia akan menanggung dosanya jutaan orang. Itu yang ada di benak saya, hanya ingin mereka sadar berubah, tidak mengkafirkannya. Yang banyak itu karena mereka memperbandingkan, beliau-beliau memperbandingkan, dan yang rata-rata yang dulu-dulu itu karena ke Mekah, terus sampai di Mekah kok nggak sama gitu loh. Padahal mereka pengakuannya dari Mekah. Sama dengan saya juga begitu. Kok kaget pertama itu, loh, jadi kok Mekah kok nggak sama, kok beda jauh ajarannya gitu. Nah itu. Nah dari situlah kita baru oleh Allah dibuka hati kita. Saya 2017 akhir, pulang dari Mekah 2010 akhir, 2011, jadi 7 tahun. 7 tahun di dalam bertahan. Kalau seperti beliau-beliau yang zaman dulu itu ya cepat itu, kalau saya lambat, karena memang saya di dalam bergerak, berjuang ingin islahiyah, perbaikan dari dalam maksudnya. Ya. Ya. Orang seperti saya di pusat yang masih dengar yang keluar itu pasti sering disuarakan. Mereka misalkan berkhianat, mereka itu ingin kedudukan, mereka itu bawa masih masuk jamaah tapi masih bawa ilmu-ilmu bid'ahnya sehingga keluar lagi. Nah, macam-macam. Kita yang di dalam itu, ya jamaah yang di dalam itu, dia tidak mau bertemu dengan tokoh-tokoh ini. Sama dengan saya ini, setelah keluar langsung mereka putar balik itu. Ini menantu pengkhianat, ini orang tidak besu, ini dusta, sekolah di Mekah dusta, macam-macam. Sampai duit pergi bawa uang, sampai nggak masuk akal nih. Ya, tapi itu harus mereka lakukan. Kalau mereka masih harus lakukan itu, namanya istilahnya pemagaran. Mereka bikin pemagaran seperti langsung terjun. Orang-orang diutus ke bawah, ini begini. Ya, itu banyak sekali itu. Taib, ada yang lain? Nah, kalau belum puas, pertemuan yang akan datang insya Allah. Banyak, kalau mau cerita 2 malam selesai nanti ceritanya. Intinya saya tadi menyampaikan ingin berbagi bahwa aliran sesat di Indonesia masih banyak. Nah, cuman Islam ini termasuk yang paling parah. Segi keparahannya itu karena ditutupi.